Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan curahan nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk kita gunakan melaksanakan ketaatan, melaksanakan kewajiban salat dan juga kewajiban thalabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah. Dan malam ini insyaallah akan kita lanjutkan materi kajian kita akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh salah seorang imam besar dalam mazhab Hambali, yakni Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Setelah dahulu sudah kita kaji kitab Al-Wasiyah dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dan kita temukan ternyata dalam bab-bab akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama, sepakat. Dan terakhir dahulu kita kaji tentang hukukun Nabi SAW dan khasais Nabi, yakni keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara hak Nabi kita adalah untuk dicintai karena Allah melebihi seluruh manusia yang ada, karena Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang paling dicinta. Kemudian kita harus membenarkan seluruh apa yang beliau beritakan, termasuk berita-berita gaib, termasuk hal-hal yang belum terjadi, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dan juga apa yang akan terjadi setelah kiamat. Kita benarkan, karena beliau hanya penyampai dari Allah Ta'ala, sehingga seluruh berita yang beliau sampaikan adalah dari pengutus beliau. Dan yang ketiga, ta'atuhu fima amar, kita harus mentaati beliau dalam seluruh apa yang beliau perintahkan semaksimal kemampuan. Dan beliau berpesan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku merintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semaksimal kemampuan kalian. Karena semua perintah beliau juga datang dari pengutus beliau, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang keempat, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita harus menjauhi semua yang beliau larang dan beliau cegah, karena semua larangan beliau adalah juga datang dari pengutus beliau, dan tidaklah ada sesuatu dalam Islam yang dilarang kecuali memang buruk dan mudarat. Kalau toh ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Dan yang kelima, wala na'budullaha illa bima syara' biwasitati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yakni kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang Allah syariatkan melalui Rasulnya, utusannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita beribadah hanya dengan cara yang disyariatkan dalam syariat yang dibawa Nabi kita, alias tidak beribadah dengan dasar hawa nafsu kita atau suka-suka kita sendiri, sehingga kita beribadah di atas sunnah. Itu diantara hak-hak Nabi beliau. Dan sedangkan keistimewaan beliau yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang terakhir dulu adalah bahwa beliau itu khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi, alias tidak ada lagi nabi setelah beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam walau akan diturunkan di akhir zaman sebagai tanda besar dekatnya hari kiamat, namun Nabi Isa itu adalah nabi sebelum beliau. Beliau adalah nabi rasul untuk Bani Israel, khusus Bani Israel di zaman itu sebelum nabi kita. Dan Nabi Isa turun di akhir zaman sebagaimana berita dari Nabi kita sebagai hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil. Yahkumu bi syariati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menghukumi dengan hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan kata Nabi, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani." Seandainya Nabi Musa masih hidup, niscaya dia tidak punya kelonggaran selain mengikuti aku. Jadi seandainya Nabi Musa masih hidup ketika Nabi kita diutus, niscaya wajib mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW, meninggalkan syariat Nabi Musa sendiri. Kemudian di antara keistimewaan Nabi kita adalah beliau Sayyidul Mursalin, yakni orang yang punya kedudukan tertinggi di kalangan para rasul. Tuannya para rasul, artinya orang yang tertinggi kedudukannya di kalangan para rasul. Dan yang ketiga, la yatimu imanu abdin hatta yu'mina birisalatih. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba, bahkan tidaklah beriman seorang hamba hingga mengimani kerasulan beliau dan mengimani risalah yang beliau bawa. Kemudian yang keempat, la yuqda bainan nasi illa bi syafa'atih. Tidak akan dihukumi atau diadili di antara umat-umat seluruhnya, di antara manusia seluruhnya, kecuali dengan syafaat beliau, yang disebut syafa'ah uzma yang dulu sudah pernah kita bahas, yakni permohonan Nabi kita agar Allah menyegerakan hisab, yang sebelum itu manusia dibiarkan terkatung-katung di mahsyar hingga orang-orang beriman tidak tahan dengan keadaan di sana. Orang-orang beriman ingin segera ada kepastian di mahsyar nanti bagaimana nasib mereka. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, meminta agar mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab. Mereka semuanya tidak berani minta kepada Allah di hari mahsyar karena takut kepada Allah, karena pernah berbuat
salah di masa hidupnya dan tidak berani minta di hari kemurkaan Allah itu. Maka orang-orang beriman datang kepada Nabi kita dan Nabi kita mengatakan analaha, analaha. Ya, itu hak saya, itu hak saya. Akhirnya Nabi pun sujud memuji Allah dengan pujian yang Allah ilhamkan kepada beliau saat itu bagaimana cara memujinya. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushafa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah niscaya kau diberi, dan syafaatilah niscaya syafaatmu diperkenankan. Maka Nabi pun meminta kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab. Maka Allah pun mengabulkan. Kemudian yang kelima, termasuk keistimewaan beliau dan umat beliau, sabku ummatihil umama fi dukhulil jannah. Bahwa umat Nabi kita ini mendahului umat-umat sebelumnya dalam hal masuk surga. Ya. Nabi mengatakan nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Dalam riwayat nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah al-maqdiyu bainahum. Kita orang-orang akhir, namun akan menjadi orang yang mendahului nanti di hari kiamat, yang diadili duluan. Sehingga kalau masuk surga ya masuk surga duluan, kalau masuk neraka duluan. Kemudian yang keenam, sahibul liwa'il hamdi. Beliau pembawa bendera pujian. Pada hari kiamat nanti, yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa yakunul hamidun tahtahu. Di hari kiamat nanti beliau adalah pembawa bendera pujian. Orang-orang yang ahli memuji Allah Ta'ala itu berada di bawah bendera yang beliau bawa. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard wala fakhr. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi di antaranya, dan bagian pertama dari hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Aku adalah orang yang memiliki kedudukan tertinggi di kalangan keturunan Adam di hari kiamat nanti. Dan ini bukan kesombongan. Maksudnya Nabi menyampaikan itu bukan karena bangga diri atau sombong. Tidak. Tapi yang sebenarnya. Di tangankulah, hanya di tangankulah bendera pujian, dan ini bukan bangga diri. Dan tidak ada seorang nabi pun pada hari kiamat nanti, mulai dari Adam sampai selainnya, yakni semua nabi setelahnya, kecuali berada di bawah benderaku, dan aku adalah orang yang pertama kali tanah kuburannya buka. Dan ini bukan karena bangga diri. Kemudian yang ketujuh, sahibul maqamil mahmudi. Beliau adalah pemilik kedudukan yang terpuji, dan itu Allah berikan kepada beliau sebagai hadiah dari Allah untuk beliau karena beliau ahli salat malam, ahli tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam maka tahajudlah kepada Allah. Ya.
sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga dengan itu Allah membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang dipuji di muka bumi dan bahkan di kalangan penduduk langit. Dan tidak ada yang bisa merendahkan, menghinakan Nabi kita. Beliau manusia terpuji, dipuji oleh Allah Ta'ala, diberi kedudukan terpuji dunia akhirat. Siapapun yang menghina Nabi kita akan terhina sendiri. Kalau enggak tobat akan terhina sendiri dunia akhirat. Meskipun beliau tidak boleh dipuji dengan berlebihan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang awam, karena ikut-ikutan hingga mensifati Nabi, menyanjung Nabi layaknya menyanjung Allah Ta'ala, layaknya mensifati Allah Ta'ala. Maka itu dilarang oleh Nabi. Beliau mengatakan, la tutruni kam atrati nasara ibna Maryam fa inna mana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian menyanjung-nyanjung aku seperti orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah aku ini hamba Allah dan utusannya. Hamba. Namanya hamba tidak punya sifat ketuhanan. Utusan. Untuk diikuti, ditaati. Beliau abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Hamba tidak berhak diibadahi, tidak berhak digantungi hajat, tidak berhak dituju dengan permohonan-permohonan yang hanya kepada Allah harusnya permohonan itu ditujukan. Dan beliau utusan yang tidak boleh didustakan. Dan beliau selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala menuju segala ucapan dan amalan yang terpuji, sehingga di akhirat nanti menduduki kedudukan yang paling terpuji, maqam mahmuda. Sebagaimana Allah katakan, asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yakni dalam surah Al-Isra ayat 79. Dan termasuk maqam mahmuda itu adalah maqam syafa'ah, kata para ulama. Kedudukan untuk mensyafaati orang yang Allah ridhoi dan Allah izinkan untuk disyafaati tentunya. Karena man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih wa la yashfa'una illa liman irtada. Bahwa di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa mensyafaati kecuali dengan izin Allah. Dan juga siapapun yang mensyafaati tidak akan mensyafaati kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Dan dua hal itulah syarat syafa'ah. Idnullah li syafi' dan ridallah lil masyru' fih atau lil masyru' lah. Ada izin dari Allah untuk yang mensyafaati dan ada ridha Allah untuk yang disyafaati. Kemudian yang ke-8 termasuk keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahibul haudil maurudi, pemilik telaga yang dicari airnya, yang paling banyak pencari airnya. Hingga wadah-wadah air untuk nyiduk air telaga Nabi itu, kata Nabi kita, ka'adadi nujumis sama, jumlahnya seperti
bintang di langit. Itu untuk menunjukkan banyaknya, ya, untuk menunjukkan banyaknya. Dan meskipun setiap nabi diberi telaga, tapi telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besar dan paling banyak pencari airnya. Dan telaga beliau disuplai airnya dari mana? Dari sungai surga. Yang nama sungai itu apa? Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu sebenarnya nama sungai di surga, kata Nabi kita dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya, tentang inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan padamu Muhammad Al-Kautsar. Beliau mengatakan bahwa Al-Kautsar itu nahrun fil jannah, satu sungai di surga. Dan dalam hadis disebutkan nanti telaga Nabi di mahsyar itu disuplai airnya dari sungai tersebut dengan disalurkan melalui dua saluran air, yang satu dari emas, satu dari perak. Tentunya setelah surga Allah dekatkan dari bawah arsy ke dekatnya mahsyar, setelah neraka didatangkan dan dipepetkan ke mahsyar. Surga diturunkan, dipepetkan, halaman luarnya yakni qantarah itu di bagian pinggiran sana neraka. Kemudian yang ke-9, 10 dan 11 beliau adalah imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim. Beliau adalah imamnya para nabi dan juru bicaranya para nabi dan pemilik atau pemegang syafaatnya para nabi. Artinya seluruh nabi yang pernah ada, tidak ada yang berani mensyafaati kecuali setelah nabi kita mensyafaati. Itu maksud dari sahibu syafaatihim. Ini berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumal qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhr." Hadis ini diriwayatkan di antaranya oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau. Apabila nanti di hari kiamat, maka aku adalah imamnya para nabi dan juru bicara mereka dan pemegang hak syafaat mereka, dan ini bukan bangga diri. Kemudian yang ke-12, keistimewaan Nabi kita dan umat beliau adalah ummatuhu khairul umam. Umat beliau, umat Nabi kita ini sebaik-baik umat. Ini berdasarkan firman Allah sendiri dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maksudnya umat beliau ini adalah pengikut beliau yang baik, pengikut beliau yang setia, dan yang sudah dinyatakan telah menjadi umat terbaik dari umat Nabi kita adalah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku ini, yakni para sahabatku, kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka setelah mereka, yakni murid-muridnya para sahabat Nabi, kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka setelah mereka, yakni pengikutnya para tabi'in atau murid-murid para tabi'in. 3 generasi ini yang disebut Al-Qurunus Thalathah Al-Mufaddalah, 3 generasi yang diberi keutamaan. Tsumma la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu.
Kemudian tidak datang satu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Ini adalah ya, meskipun akan tetap ada segolongan dari umat ini yang terang-terangan di atas kebenaran, tidak takut dicela siapapun yang mencela ketika menyampaikan kebenaran, tidak takut dihujat para penghujat, dicela para pencela, menyampaikan Islam apa adanya, itu akan tetap ada. Sebagaimana kata Nabi, la tazalu ta'ifatun ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'ah wa hum kadzalik atau kama qala alaihi salatu wassalam. Akan tetap ada sekelompok dari umatku, segolongan dari umatku yang terang-terangan di atas kebenaran, tampil di atas kebenaran, tidak sembunyi-sembunyi dengan kebenaran. Mereka tidak terbahayakan oleh siapapun yang menyelisih mereka atau ingin menghinakan mereka. Dan itu sampai dekat terjadinya kiamat. Dan mereka tetap seperti itu. Dan mereka adalah at-ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong. Dan mereka lah atba'us salafis salih, pengikut generasi awal umat yang saleh, yakni yang dikatakan Nabi satu di antara 73 golongan yang ada yang akan selamat dari neraka alias yang tidak mampir ke neraka nantinya, yakni yang ma'ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan aku dan para sahabatku, yang berpegang dengan Islam yang masih murni, yang masih asli dari Allah yang disampaikan melalui kalamnya dan kalam Rasulnya, dan masih murni tanpa campuran dan tambahan, dan masih konsekuen tanpa mengurangi dan merubah, tanpa mengurangi dan merubah, berpegang pada Islam yang asli, murni dan konsekuen. Asli dari Allah, murni tanpa campuran dan tambahan, konsekuen tanpa pengurangan dan perubahan. Maka itu akan tetap ada. Dan isyaratnya di akhir zaman, itu pemahaman seperti itu, Islam yang masih asli, murni dan konsekuen itu dibawa oleh para ulama Hijaz, para ulama antara Makkah dan Madinah. Sebagaimana kata Nabi, innal iman la ya'rizu baina Makkah wal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman yang benar nanti sungguh akan pulang antara Makkah dan Madinah seperti pulangnya ular ke liangnya. Ular kalau sudah kemana-mana cari makan dan sebagainya, hajatnya selesai, dia akan pulang ke liangnya. Seperti itu dikatakan Nabi SAW. Kemudian jadi itulah 12 keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun dikatakan bahwa Bani Israel itu manusia pilihan dan diberi kelebihan di atas manusia seluruhnya, itu adalah di zaman mereka, yakni di zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 47, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kukaruniakan kepada kalian dan aku telah melebihkan kalian, mengunggulkan kalian di atas seluruh alam. Itu maksudnya alam zamanihim, alam di zaman mereka. Ya. Adapun setelah diutusnya Nabi kita,
Bani Israel yang mau iman dan mengikuti syariat Nabi kita ya ikut mulia, tapi ketika mengingkari, mengkufuri maka terkena ghadab minallah wa maskanah, terkena kemurkaan dari Allah dan kehinaan. Dan untuk pengikut Nabi kita Allah mengatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah yang tertinggi jika kalian tetap beriman. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Selanjutnya kita kaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau adalah rasul terbaik. Umat beliau umat terbaik. Tentu para sahabat beliau adalah yang terbaik di kalangan para sahabat seluruh nabi yang pernah ada juga. Dan para sahabat Nabi menurut ahli sunnah wal jamaah itu keutamaannya bertingkat-tingkat. Enggak satu tingkatan. Maka ahli sunnah menyatakan atau meyakini dan keyakinan diungkapkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin as-Siddiq, summa Umarul Faruq, summa Utsmanu dzun Nurain, summa Aliyun al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Dan umat Nabi kita yang paling utama adalah Abu Bakar as-Siddiq, kemudian Umar al-Faruq, Umar ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan dzun Nurain, sang pemilik dua cahaya, kemudian Ali bin Abi Thalib al-Murtada, yakni Ali orang yang jelas diridhoi oleh Allah, radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah ridha kepada mereka semua. Dan hampir semua kitab akidah Ahlussunnah mencantumkan bab bagaimana haknya para sahabat Nabi dan bagaimana keyakinan Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi SAW. Dan bab ini menjadi pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah, dan Khawarij, di mana Khawarij juga telah memusuhi para sahabat Nabi. Kemudian Syiah itu juga memusuhi para sahabat Nabi, bahkan Syiah menganggap para sahabat Nabi semuanya murtad setelah Nabi wafat, kecuali 3, yakni Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, dan Al-Miqdad bin al-Aswad. Ya, kemudian yakni Ahlul Bait tentunya, itu mereka nyatakan itu yang beriman. Kemudian dari kalangan sahabat yang bukan Ahlul Bait itu adalah hanya 3. Ini adalah keyakinan Syiah Rafidhah. Dan mereka menuduh Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu nyerobot hak kekhalifahan Ali. Dengan begitu mereka menuduh 3 sahabat itu dan seluruh sahabat Nabi yang menyetujui kekhalifahan 3 sahabat itu sebagai umat atau orang yang mengkhianati wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka membuat riwayat palsu. Mereka mengatakan bahwa dalam riwayat Ghadir Khum yang sampai sekarang mereka rayakan menjadi Idul Ghadir, hari raya Ghadir, itu kata mereka bahwa ketika di Ghadir Khum, Nabi SAW mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Sehingga orang-orang Syiah Rafidhah menggelari Ali bin Abi Thalib dengan gelar Al-Wasi atau Wasiyun Nabi.
orang yang diwasiati oleh Nabi dengan wasiat khusus agar menjadi khalifah pemimpin umat sepeninggal beliau. Dan itu tentu riwayat dusta yang mereka buat-buat, di mana Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya mencantumkan riwayat Ghadir Khum dan tidak ada wasiat itu. Tidak ada wasiat itu. Dari situ kita tahu bahayanya kalau mereka itu diizinkan mengadakan perayaan Idul Ghadir. Karena tujuan mereka nantinya kalau umat Islam yang awam itu sudah ikut-ikutan merayakan hari raya Ghadir, memperingati kejadian Ghadir Khum, nanti umat lama-lama akan tanya, sakjane Idul Ghadir itu apa? Nah, mereka nanti akan menjelaskan kejadiannya begini. Nah, itu dalam rangka mereka ingin menanamkan keyakinan yang dasarnya itu tidak ada, tapi mereka ada-adakan, mereka bikin-bikin, bahwa yang berhak menjadi khalifah langsung sepeninggal Nabi adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan riwayat Ghadir Khum, sehingga sebenarnya Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak berhak menjadi khalifah. Sehingga seluruh sahabat Nabi yang membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah itu semuanya telah mengkhianati wasiat Nabi. Arahnya akan begitu. Kemudian apa hukumnya orang yang mengkhianati Nabi? Jadi arahnya mereka itu akan menggiring umat untuk menuduh para sahabat Nabi seperti itu. Karena itu jangan mau kita dibodohi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi Ahlus Sunnah meyakini sebaik-baik umat Nabi kita adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ini berdasarkan riwayat diantaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kunna naqulu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu hadil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma Ali fayablughu dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami dahulu biasa berkata sementara Nabi SAW masih hidup bahwa seutama-utama umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Perkataan kami itu sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi pun tidak mengingkarinya. Nabi enggak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa keyakinan ini ditakrir oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Karena seandainya perkataan para sahabat ini salah, pasti Nabi mengingkari. Atau pasti turun ayat. Atau Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi agar meluruskan keyakinan itu kalau memang salah. Tapi ternyata sampai wafat Nabi tidak mengingkari perkataan para sahabat bahwa manusia terbaik di kalangan umat Nabi atau sahabat Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini athar yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah was-sahhatir riwayah an Aliyin radhiyallahu anhu annahu qala, dan telah sahih
riwayat dari Ali. Ali yang paling diagungkan oleh orang Syiah. Bahkan digelari Haidar dan mereka memanggil-manggil nama Ali dan minta atau memohon kepada beliau. Telah sahih riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khairul hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin tsumma Umar walau syi'tu la sammaitu tsalits. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, walau syi'ta la sammaitu tsalits, dan seandainya kamu mau nih saya ku sebut yang ketiga. Ya. Ini athar yang sahih juga, diantaranya diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidnya, dan Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah juga dengan sanad-sanad yang sahih dan sanad-sanad yang sebagiannya hasan. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Takhrijus Sunnah. Dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan ma tala'ati syamsu wala gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakrin. Yakni tidaklah matahari terbit dan tenggelam di atas setelah para nabi dan para rasul di atas manusia yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar. Jadi setelah para nabi dan para rasul, manusia yang paling utama adalah Abu Bakar. Ya. Ini meskipun dalam sanadnya ada kelemahan, tapi maknanya benar, namanya manusia terbaik adalah para sahabat Nabi kita setelah para Nabi dan para Rasul tentunya. Dan di antara para sahabat Nabi yang terbaik adalah Abu Bakar, ya maknanya sahih. Bahkan Nabi pernah mimpi dan beliau cerita, aku telah mimpi diperlihatkan imannya Abu Bakar ditimbang dan imannya umatku ditimbang, ternyata masih lebih berat imannya Abu Bakar. Dan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar dalam kitab Manaqibus Sahabah sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Fadailus Sahabah dalam Sahih Muslim, keutamaan Abu Bakar sangat banyak. Dan beliau jelas menjadi khalifah yang paling berhak atas kesepakatan para sahabat. Karena Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin umat dengan penunjukan Nabi terhadap Abu Bakar untuk mengimami salat ketika Nabi sakit berat, tidak mampu mengimami. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan untuk mengimami. Bahkan ketika Rasulullah sakit tidak bisa keluar dari kamar, menyuruh Ibu Aisyah istri beliau untuk memerintahkan ayahnya Ibu Aisyah yakni Abu Bakar agar mengimami manusia. Ibu Aisyah berkata, ya Rasulullah, usul, kenapa tidak engkau suruh yang lain saja? Jangan bapakku, karena bapakku itu rajulun baka, laki-laki yang gampang nangis, sehingga kadang-kadang tidak mampu melanjutkan bacaan karena tangisan. Jadi bacaannya itu harus mandek dulu
karena nangis. Maka Rasulullah tetap menyuruh, ya, suruh Abu Bakar untuk mengimami. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah yang berhak menjadi pemimpin umat, sebagaimana beliau yang paling berhak menjadi pemimpin sholat. Paling berhak menjadi pemimpin umat dalam urusan dunia umat, sebagaimana menjadi pemimpin umat dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan seluruh para sahabat ridho terhadap Abu Bakar sebagai pemimpin mereka sepeninggal Nabi SAW. Bahkan termasuk Ali bin Abi Thalib ridho, dan termasuk yang awal-awal membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, ada sebagian orang yang mengatakan sebenarnya Ali itu manusia yang paling utama, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Maka Ali mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa aku lebih baik daripada dua syekh, yakni Abu Bakar dan Umar, niscaya ku cambuk dia. La jallatuhu haddal muftari. Niscaya ku cambuk dia sebagai hukuman terhadap pembuat kebohongan, pembuat tuduhan bohong, yakni mau dicambuk dengan 80 kali cambukan. Pada poin yang ke-74 dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi wa sabiqatihi wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi sholati ala jami'is sahabati radhiyallahu anhum wa ijma'is sahabati ala taqdimihi wa mubaya'atihi wa lam yakunillahu li yujmi'ahum ala dhalalah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah makhluk Allah yang paling berhak menjadi khalifah atau memegang kekhalifahan setelah Nabi SAW dengan beberapa alasan, beberapa sebab. Yang pertama, lifadlihi, karena keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar mengungguli semua sahabat Nabi yang lain. Wasabiqatihi, dan karena beliau adalah manusia dewasa yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW di awal dakwah Nabi. Di masa di mana orang beriman kepada Nabi itu resikonya adalah yang paling berat. Tantangannya paling berat, risikonya paling bahaya. Beliau tetap mengajak beliau beriman dan mengajak keluarganya beriman, dan banyak di kalangan as-sabiqun al-awwalun yang beriman atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mengajak masuk Islam adalah Abu Bakar, dan termasuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dan beberapa sahabat Nabi yang senior masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Dan juga karena takdimin Nabi SAW fi shalah ala jami'i sahabah, karena Nabi mengutamakan Abu Bakar untuk mengimami salat dibandingkan para sahabat beliau yang lain. Dan juga yang keberapa? Ketiga adalah karena ijma' sahabat untuk mengutamakan Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Nabi daripada yang lain, daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali.
termasuk Ali menyepakati dan juga baiat, mereka semua sepakat untuk membaiat Abu Bakar radhiyallahu an, termasuk Ali menyepakati dan yang membaiat di awal baiat ketika berada di tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah, yang sekarang ini posisinya ada di sebelah kanan Masjid Nabawi, ya, tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah di sana. Padahal Allah tidak akan mengijma'kan umat ini di atas kesalahan, di atas kesesatan. Walam yakunillah liyujmi'ahum ala dhalalah. Berdasarkan hadis Nabi, la yujmi'ullahu hadil ummah ala dhalalah. Allah tidak akan mengijma'kan, menyepakatkan umat ini di atas kesesatan. Dari situ para ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa ijma' para ulama seluruh dunia, seluruh ulama Ahlus Sunnah seluruh dunia, di mana tidak ada satupun yang menyelisihi kesepakatan, itu menjadi dalil yang pasti benarnya. Karena itu termasuk dalil dalam Islam adalah ijma'. Jadi Quran, hadis dan ijma'. Summa min ba'dihi Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar, manusia yang paling berhak menjadi khalifah adalah Umar radhiyallahu an. Li fadlihi wa ahdi Abi Bakrin alaihi. Wa ahdi Abi Bakrin ilaihi. Kemudian Umar karena keutamaan Umar yang luar biasa. Sejak beliau masuk Islam, ya, itu luar biasa. Banyak sekali kelebihan beliau, keutamaan beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kecintaan beliau kepada tauhid dan sunnah, dan bagaimana beliau membela tauhid dan sunnah. Maka keutamaan beliau yang tidak ada setelah beliau yang membandingi beliau. Dan juga karena Abu Bakar radhiyallahu an telah memberikan mandat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar. Dan ini adalah tansis dari Abu Bakar. Dan itu cara yang syar'i di dalam Islam. Pengangkatan pemimpin oleh pemimpin sebelumnya. Itu syar'i. Pengangkatan khalifah oleh khalifah sebelumnya itu syar'i. Ya. Jadi di antara cara syar'i adalah pemilihan pemimpin oleh ahlu syura atau oleh umat secara keseluruhan sepakat mengangkat seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, pemimpin yang sah itu mengangkat pemimpin setelahnya. Yang ketiga, para ahlul halli wal aqd atau yang disebut ahlu syura atau majelis musyawarah yang sah, yang berisikan para ulama, para kepala suku, ya, para tokoh umat, itu sepakat mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin, maka sah juga.
Adapun cara yang tidak sah adalah cara, ya, maksudnya cara yang tidak syar'i, maksud saya bukan tidak sah, tapi cara yang tidak syar'i itu seperti mughalabah, yakni kudeta atau berontak. Jadi memberontak pemimpin, kemudian berhasil menggulingkan atau membunuhnya, kemudian berkuasa. Itu cara yang tidak syar'i, cara yang haram. Meskipun kalau idza statabbal amr wajibat alal ummah ta'atuh. Kalau kedudukannya sudah kuat, mapan, maksudnya sudah teguh menjadi pemimpin baru, ya sudah wajib bagi umat mentaatinya walau cara menjadi pemimpin itu tidak syar'i. Jadi seperti demokrasi ini tidak syar'i, karena yang milih bukan ahlu syura. Kalau dulu ketika demokrasi Pancasila, yang memilih majelis permusyawaratan rakyat. Jadi seluruh Indonesia ini yang milih presiden hanyalah 1000 orang. Ya. Nah itu, sehingga presiden adalah mandataris MPR, maka itu syar'i, cara yang syar'i, sistemnya itu syar'i. Ahlu syura yang memimpin, yang memilih. Tapi kalau demokrasi langsung ini tidak syar'i, karena suara seorang ulama atau seorang profesor doktor atau pakar hal yang maslahat bagi umat, pakar ekonomi atau pakar apa yang ilmunya maslahat untuk umat, suara satu ulama atau satu profesor doktor sama dengan suaranya pemabuk, sama dengan suaranya pelacur, ya, sama, karena sama-sama satu, gitu ya. Sehingga 1000 ulama kalah dengan 1001 pemabuk. Nah, ini tidak syar'i jelas. Karena itu kita sangat setuju seandainya dikembalikan ke demokrasi yang dulu, yakni demokrasi Pancasila, karena lebih dekat kepada cara yang syar'i, cara yang islami, lebih dekat. Kita tidak mengatakan 100% syar'i, tapi lebih dekat kepada sistem Islam, sistem syar'i dalam memilih pemimpin. Nah, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling berhak menjadi khalifah setelah Abu Bakar, karena ada tansis, ada pernyataan penunjukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan umat pun setuju, para sahabat Nabi setuju, para ulama di kalangan sahabat setuju, dan tidak ada masalah karena memang itu syar'i. Kemudian pernyataan beliau berikutnya, tsumma Utsman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lahu. Kemudian yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar adalah Utsman radhiyallahu an. Ya, sahabat Nabi yang luar biasa, kedermawanannya, harismanya, sampai malaikat aja malu kepada Utsman. Ya, Nabi pun malu dan segan kepada Utsman, dan dia akan menjadi menantu Nabi 2 kali. Ya, dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yakni setelah Ruqayyah meninggal, dinikahkan lagi dengan putri Nabi Ummu Kulsum atau Ummu Kalsum. Dan
sahabat Utsman menjadi khalifah ketiga itu karena diutamakan, dipilih oleh Ahlus Syura. Jadi Majelis Permusyawaratan Umat, MPU, ya, yang berisi berapa orang? Ahlus Syura saat itu berapa orang? 6 orang. Kemudian Umar menambahi 1, yakni putranya, tapi pesan jangan sampai anak saya dijadikan pemimpin. Dia haknya hanya menguatkan. Jadi kalau 3 berpendapat A, milih yang A misalnya, yang 3 milih yang B, 3 sama 3 kan nggak ada penguatnya, maka tugas Ibnu Umar adalah menguatkan salah satu dari 2 ya kelompok yang musyawarah. Ya. Dan salah satu dari Ahlus Syura itu adalah Utsman, salah satunya lagi juga Ali. Dan memang sempat ada yang condong memilih Utsman, ada yang condong memilih Ali. Tapi mayoritas dari 7 orang itu memilih Utsman radhiyallahu anhu, dan Ali pun membaiatnya. Ya. Itu Ahlus Syura yang memilih Utsman radhiyallahu anhu. Termasuk Ali menyetujui, membaiatnya, berjanji setia terhadapnya untuk mendengar dan taat. Kemudian setelah Utsman radhiyallahu anhu adalah Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaihi. Karena keutamaan Ali dan ijma'nya para ulama umat di masanya untuk memilih Ali menjadi khalifah. Ya, meskipun sempat ada yang tidak baiat, tapi bukan karena tidak setuju, tapi menunda baiat karena masalah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu itu belum tertangani, sementara beredar isu bahwa yang membunuhnya adalah orang-orang Ali. Dan itu fitnah yang ditebarkan oleh Yahudi dengan tokoh Abdullah bin Saba, menebarkan fitnah di Syam. Jadi meskipun Muawiyah yang ada di Syam, Muawiyah radhiyallahu anhu dan orang-orang Syam ini menunda baiat kepada Ali, itu bukan karena tidak setuju Ali menjadi khalifah, tapi karena ingin kasus terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan itu diungkap dan pembunuhnya ditangkap dan diadili. Tapi ya akhirnya kondisi yang runyam terjadi, dan kita tidak, atau lidah Ahlus Sunnah itu lidah yang paling selamat dari membahas perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi, karena mereka semuanya mujtahid, dan ada yang ijtihadnya benar mendapatkan 2 pahala, ada yang ijtihadnya salah mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Dan perselisihan antara Ali dan Muawiyah, atau pihak Ali dan pihak Muawiyah, ini sudah diberitakan oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat, dan ternyata betul terjadi. Dan itu sebagai ujian yang berat bagi umat saat itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, dikatakan wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun alladzina qala Rasulullah SAW fihim alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid.
merekalah para khalifah-khalifah yang lurus di atas petunjuk, yang mendapatkan petunjuk, yang Rasulullah telah bersabda berkaitan dengan mereka, bersabda berpesan untuk umat. Ketika banyak perselisihan beda pendapat di kalangan umat, maka alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin yang masih hidup sepeninggal aku, yang mendapatkan petunjuk. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan geraham. Di mana dalam hadis ini Nabi memasukkan sunnah khulafaur rasyidin dalam sunnah beliau, karena sudah beliau takrir, sudah beliau setujui, karena Nabi kita pernah diberitahu oleh Allah apa saja yang akan terjadi secara, yakni banyak hal yang manfaat untuk diketahui oleh Nabi, itu sudah ditunjukkan kepada Nabi, diberitahukan kepada Nabi apa yang akan terjadi pada umat. Dan Allah sudah memberi pengetahuan kepada Nabi kita bahwa apa yang akan dilakukan oleh khulafaur rasyidin itu adalah tidak ada yang menyimpang dari Islam, tidak ada yang menyimpang dari sunnah Nabi kita, sehingga Nabi memasukkan sunnah khulafaur rasyidin ke dalam sunnah beliau dalam kalimat dhamir alaiha, addu alaiha, bukan alaihima. Gigitlah dua sunnah itu, enggak begitu Nabi bilang, tapi gigitlah satu sunnah itu, yakni sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin dijadikan satu. Karena itu ya memang tidak ditemukan apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin itu yang menyelisih ajaran Nabi SAW. Karena itu orang yang mempertentangkan khalifah salah satu dari khulafaur rasyidin dengan nabinya, nabi mereka, ini adalah kesalahan besar. Menuduh khulafaur rasyidin membuat bid'ah, menentang sunnah Nabi, itu adalah tuduhan keji. Ya, tidak ada yang menyelisihi. Baik. Dan umur kekhalifahan ar-rasyidun itu 30 tahun saja. Berdasarkan hadis Nabi, khilafatu ummati atau al-khilafah min ba'di 30 sanah. Kekhalifahan sepeninggalku itu 30 tahun. Meskipun para ulama ada yang menghitung bahwa Ali sampai Ali wafat itu masih 29 setengah. Secara hitungan tahun, maksudnya hitungan nama tahun, bilangan tahun, dihitung tahun global begitu memang 30, tapi kalau dihitung bulan, genapnya tahun itu kurang 6 bulan. Maka para ulama ada yang mengatakan 30 tahun itu digenapkan oleh Al-Hasan putra Ali, cucu Nabi, selama 6 bulan menjadi khalifah, genaplah 30 tahun genep, ya. Maka setelah itu kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu an, dan saat itulah menjadi amul jamaah, tahun persatuan, dan ya dengan itu kekhalifahan selesai. Masa Muawiyah sampai setelahnya itu masuk masa bukan khilafah tapi muluk, raja-raja. Karena di masa Muawiyah gantinya itu adalah pakai keturunan. Ya, berarti sudah Islam menjadi kerajaan Islam. Bukan khilafah Islam tapi kerajaan Islam. Dan itu tidak masalah. Ya, kerajaan dalam Islam itu boleh. Nabi Sulaiman juga raja karena diangkat oleh ayahnya, yakni Nabi Daud. Nabi Daud raja, ya.
Dan Bani Israel dulu, kerajaan, ketika hendak memerangi musuh, itu minta kepada Nabi Yusha untuk berdoa, minta kepada Allah agar diberi raja, iba'athalana malikan nuqatil fisabilillah, bangkitkan dari kami ini seorang raja untuk memimpin kami berperang di jalan Allah. Kalau seandainya minta raja itu tidak boleh, karena nggak syar'i, misalnya dianggap nggak syar'i seperti tuduhan orang-orang ya yang mengumandangkan khilafah, tapi itu ya tentunya kan dilarang kan gitu. Jangan minta raja, minta khalifah kan gitu kan. Baik, demikian apa yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.